Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erdita Azara Febria dengan NIM 1032465 dan dari program studi Hukum Tata Negara kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya terhadap sebuah artikel ilmiah yang berjudul Pemberian Remisi bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Rosalia dan Wakimat. Presentasi ini merupakan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Salisa Yulianti MPD. Untuk lebih rincinya, nanti saya akan membacakan terkait dengan latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian juga tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Memasuki latar belakang, maka artikel ini diawali dengan membahas korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sistematik terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara, yang dimana korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak tatanan sosial, dan juga mengikis kepercayaan publik. Di Indonesia, kebijakan pemberian remisi menjadi salah satu isu yang kerap menuai kontroversi karena masyarakat seringkali mempertanyakan apakah pemberian remisi ini sejalan dengan rasa keadilan dan upaya pemberantasan korupsi. Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah-masalahnya. Yang pertama adalah dengan bagaimana pengaturan remisi bagi koruptor di Indonesia, dan yang kedua adalah bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap pemberian remisi bagi koruptor. Kemudian dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis secara mendalam pengaturan remisi bagi koruptor di Indonesia, serta yang kedua adalah mengkaji pemberian remisi tersebut dalam sudut pandang hak asasi manusia. Kemudian ada metode penelitian, yang dimana metode ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada analisis bahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Jadi bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga peraturan presiden, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama adalah terkait dengan pengaturan remisi di Indonesia. Jadi, pembahasan ini diawali dengan menjelaskan pengaturan remisi di Indonesia, yang dimana pengaturan remisi ini itu didasar hukumi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Namun, khusus untuk narapidana kasus korupsi terdapat pengaturan yang lebih ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang dimana peraturan pemerintah ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang dimana peraturan pemerintah ini menambahkan syarat khusus bagi koruptor untuk bisa mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan, yaitu yang pertama adalah harus menjadi justice kolaborator atau sebagai kerjasama antara narapidana dan juga penegak hukum untuk menguak kasusnya, dan juga syarat yang kedua adalah membayar lunas denda serta uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Selanjutnya pembahasan mengenai revisi dalam perspektif hak asasi manusia. Jadi artikel ini membahas remisi dari perspektif hak asasi manusia, yang dimana narapidana juga termasuk narapidana koruptor itu tetap memiliki hak asasi, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman melalui remisi. Namun hak asasi manusia ini tidak bersifat absolut, artinya dapat dibatasi dengan syarat untuk kepentingan umum. Jadi dalam hal ini adalah upaya pemberantasan korupsi yang masih masif. Sehingga artikel ini menyoroti perlunya keseimbangan antara pemenuhan hak narapidana dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum, serta pentingnya pertimbangan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan juga masyarakat.
Nah, selanjutnya adalah memasuki sesi kesimpulan yang dimana sebagai kesimpulannya, artikel ini itu menjelaskan, menegaskan bahwasanya pengaturan remisi bagi koruptor di Indonesia memang lebih ketat dibandingkan narapidana kasus pidana umum lainnya. Dan di mana pemberian remisi ini meskipun merupakan hak narapidana harus senantiasa dipertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan hak asasi narapidana dengan upaya pemberantasan korupsi dan juga pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Sehingga syarat tambahan seperti menjadi justice kolaborator dan juga melunasi denda serta uang pengganti menjadi lebih esensial untuk memastikan remisi itu tidak mencederai keadilan. Jadi artikel ini bersumber dari publikasi Politika, Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, volume 11 nomor 1 bulan Juni tahun 2024, halaman 93 sampai 105 yang berjudul Pemberian Remisi bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Rosalia Wagiman. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai artikel pemberian remisi bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, yang lebih jelas mengenai isu remisi bagi koruptor khususnya dalam perspektif hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.